di serikat, Ketua Federasi Serikat Pekerja Minamas Pamukan, dan kebetulan saya Ketua Partai Buruh di Kabupaten Kota Baru. Baik, terima kasih. Hari Buruh ini adalah hari di mana para buruh berkumpul di sini untuk memperingati Hari Buruh sedunia, atau sering dikatakan May Day 2025 tahun ini, merupakan satu momentum bagi kaum buruh untuk mengenang para pejuang buruh yang dimana pada saat tahun 1989 itu terjadi aksi menuntut upah dan jam kerja yang tadinya 16 jam menjadi 8 jam, dan itu ribuan buruh yang meninggal dunia. Jadi sehingga pada momen ini betul-betul kami manfaatkan untuk mengenang para pejuang buruh, dan kami insya Allah buruh yang ada di Kalimantan Selatan kurang lebih ada 150.000 yang ada di Kabupaten Kota Baru ini memeriahkan hari ulang tahun buruh ini dengan beberapa program. Yang pertama, program yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Buruh. Nah, di mana dalam peraturan daerah kami sudah mengajukan tadi Raperda yang berkaitan perlindungan buruh. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini DPRD bisa memasukkan dalam program legislasi daerah yang kemudian dibahas dalam bentuk peraturan daerah. Itu harapan kami berkaitan dengan buruh sawit. Kenapa? Karena beberapa aturan-aturan yang ada, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 itu menjadi banyak permasalahan. Dan yang lebih mengerikan lagi, yang merugikan bagi kaum buruh adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu sudah kita menangkan di Mahkamah Konstitusi, di mana ada 21 poin yang dikabulkan dan ada 7 poin yang berkaitan langsung dengan buruh. Ini yang kami ajukan ke pemerintah daerah agar dibuat satu peraturan daerah, karena peraturan atau perundang-undangan yang berlaku saat ini itu sangat ambigu, sehingga kami minta di pemerintah daerah untuk lebih rinci lagi dalam membahas masalah peraturan perburuan. Salah satu contoh adalah PKWT, ini yang sering perdebatan di lapangan. Nah, sehingga mau nggak mau kami minta pemerintah daerah untuk masukkan dalam draft Raperda, dan itu akan lebih jelas lagi. Saya kira itu merupakan agenda tahunan, ya, di mana di setiap di bulan November itu pasti kita mau turun ke jalan untuk memperjuangkan upah minimum kabupaten termasuk sektoralnya. Tahun kemarin kita sudah berhasil memperjuangkan upah minimum kabupaten termasuk sektoralnya, itu UMK-nya 6,5 dan sektoralnya hanya 2.500. 2.500 itu kalau kali 30 hari itu hanya 83 rupiah. Hanya 83 rupiah per hari. Nah, masa harga upah kita hanya satu hari itu 83 rupiah dibandingkan dengan para pejabat-pejabat yang di atas. Kita bayar pajak, gitu ya. Lalu kita dihargai hanya 83 rupiah per hari. Ini kan sungguh aneh. Nah, sehingga kami berharap ke depan kami akan menuntut bukan lagi nominal tapi persentase 15%. Dan itu harga mati. Kami akan tuntut di bulan November tahun 2025 ini. Insya Allah ini di momen ini merupakan satu langkah pertama untuk konsolidasi, untuk kami menunjukkan bahwa kami tidak main-main. Kami akan turunkan lebih besar lagi masa. Karena persoalan perut tanpa harus diajak, mereka akan turun sendiri. Nah, sehingga upah ini memang kami harus perjuangkan, dan itu memang merupakan agenda tahunan. Jadi upah minimum kabupaten untuk tahun 2026 nanti itu kami minta 15%. Jadi bukan lagi dalam bentuk nominal. Itu berkaitan organisasi. Kalau organisasi federasi itu ada 6, ya. Kemudian unit organisasi di tingkat estate maupun mil itu ada 42 organisasi. Jumlah buruh yang tergabung hari ini, yang tergabung dalam organisasi ini kurang lebih 50.000 yang terdata, khususnya buruh sawit. Belum masuk kita berbicara masalah tambang dan buruh lain. Bisa menyadari bahwa perjuangan kita tidak hanya turun ke lapangan, tapi kita harus masuk dalam dunia politik. Karena politik adalah berkaitan dengan kebijakan. Bagaimana mungkin kita berhasil bisa memperjuangkan hak buruh ketika kita tidak ada keterwakilan di DPR. Oleh karena itu, kami berharap kepada kaum buruh ini bisa menyadari bahwa perjuangan politik upah tidak terusnya di jalan, tapi kita harus juga berjuang melalui panggung politik, yaitu di DPRD Kabupaten Kota Baru. Dan insya Allah tahun 2009 Partai Buruh akan mengirimkan duta-dutanya untuk memperjuangkan hak buruh di DPRD Kabupaten Kota Baru, begitu pula juga di provinsi. Partai Buruh
Negara sejahtera. Partai Buruh mana?